Nah, kita mulai pembahasannya dari belajar dari rumah, pembahasan yang saya yakin ini tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan awali pembahasan ini dengan yang pernah kita singgung pada beberapa bulan lalu, bahwa hari ini kita ditugasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melahirkan generasi, untuk melahirkan generasi yang generasi ini seistimewa sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi perjuangan manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga beliau pemimpin para nabi, para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan sekian atau sederet gelar yang layak diberikan kepada manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bisa bayangkan kalau manusia mulia seperti itu, lalu orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang rusak, orang bejat, orang-orang yang tidak layak mendampingi. Tentu keindahan, kehebatan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tidak terasa atau berkurang banyak karena orang-orang sekelilingnya. Tapi yang kita temukan, orang di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia mulia, manusia-manusia istimewa, manusia-manusia hebat yang sepanjang sejarah kita kenal. Nah, kemudian mereka ini kalau kita ibaratkan sebagai bangunan, hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewujud kepada para sahabat itu ibarat seperti gedung pencakar langit, yang memang kokoh, bagusnya luar biasa, dan bukan gubuk reot yang mudah ambruk. Jadi dengan terpaan angin yang kencang sekalipun, dengan kecepatan sekian, kecepatan angin, itu tetap gedungnya tidak ambruk, padahal gedungnya menjulang tinggi. Nah, ilustrasi gedung pencakar langit ini sempat kita bahas beberapa bulan yang lalu, sebelum masuk lebih lanjut, mengingatkan ini. Nah, kita ilustrasikan anak-anak kita ini seperti bangunan tinggi yang akan kita bangun. Kalau kita ingin mendidik generasi, dan itu anak kita, buah hati kita, karena kita bicara belajar di rumah, maka bahasa anak didik itu tidak hanya berlaku untuk ustadz, ustadzah, atau guru yang ada di sekolah, tetapi berlaku juga untuk abi dan umi, ayah bunda, bapak ibu yang berada di rumah. Karena tugas itu aslinya ada pada kita. Aslinya ada pada kita. Kita lihat contoh-contoh dalam sejarah, dimulai dari Sirah Nabawiyah. Kita dapati pendidikan awal itu didapatkan dari rumah, baru ke tempat lain. Dan itu kita lihat contohnya begitu banyak dalam sejarah. Mau kita ambil contoh di zaman sahabat radhiyallahu anhum misalnya, kita bisa dapati para sahabat radhiyallahu anhum, mereka di zaman itu belum punya namanya sekolah, belum punya namanya madrasah. Lalu mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada pertemuan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang kemudian dikenal dengan nama Darul Arqam. Tetapi belum seperti sekolah yang kita bayangkan seperti sekarang. Dari berbagai sisinya belum serapih yang kita saksikan. Tetapi sebagian fungsi itu ada di situ. Tetapi kita lihat, apakah
sahabat hanya mengandalkan itu? Bukankah kita lihat juga beberapa sahabat mendapat didikan langsung dari orang tuanya? Demikian pula tabi'in, demikian pula tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya. Sehingga kita dapati dalam sejarah ada contoh-contoh seperti itu. Orang tua mengajarkan anaknya. Salah satu yang fenomenal kita dapati misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu di dalam musnadnya, dalam musnad Imam Ahmad, kita dapati kadang-kadang hadis yang diriwayatkan dengan redaksi Abdullah meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. Ya, putranya Imam Ahmad meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Ahmad bin Hanbal. Karena memang hadis itu, kitab itu, kitab hadis yang dibukukan, tuliskan, kemudian disempurnakan sampai tersebar. Tentu jasa yang paling utama dan terbesar pertama adalah dari Imam Ahmad sendiri, lalu diteruskan oleh anaknya dan murid-murid Imam Ahmad sampai akhirnya ke tangan kita. Tapi di situ jelas ada didikan Imam Ahmad kepada anaknya, sehingga ada hadis dari Abdullah meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad yang kita kenal. Nah, ke sini kalau kita membayangkan generasi itu sekokoh ini, maka bagaimana kita membangunnya? Nah, kita membangun yang besar ini, kita ilustrasikan bahwa kita ini sebagai orang tua adalah seperti arsitek yang memikirkan dan merancang dengan detail hasil akhir dari bangunan tersebut. Hasil akhir dari proses pendidikan anak-anak kita. Sehingga kita dapati sebuah gambar gedung yang lengkap. Kalau itu gedung, dari ujung paling atas sampai ujung paling bawah. Atau dimulai tentunya dari bawah dulu, fondasi sampai ke atas. Dari pojok paling kanan ke pojok paling kiri. Dari utara ke selatan, timur ke barat, dan seterusnya. Semuanya diperhitungkan. Kalau nggarap bangunan secanggih itu nggarap anak harusnya tidak kalah canggihnya. Nah, itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah visi misi. Dan diperhitungkan dengan sangat detail, tidak boleh meleset. Kalau membangun bangunan kan begitu. Dikontrol oleh mandor misalnya, ngaduk semen dengan batu, dengan air, dengan ini, dengan itu, diperhitungkan dengan baik. Nggak boleh sembarangan. Besi yang dipilih itu tidak boleh sembarangan besi. Padahal kita boleh aja mengatakan kan semuanya sama, besi yang besi. Tapi orang yang paham dengan tarbiyah, paham dengan pendidikan, kalau itu diterapkan ke pendidikan, kalau di bangunan, ya paham dengan bangunan, tidak mungkin mengatakan semua besi sama. Oh, beda sekali. Besi ukuran sekian dengan ukuran sekian beda. Bedanya apa? Wah, itu nanti tentu ada ilmunya sendiri. Di pendidikan juga begitu. Nah, begitulah kira-kira urutannya, dan ini sebagai pengantar untuk bagaimana kita memahami mana yang didahulukan. Nah, kemudian bagaimana target untuk masing-masing usia. Bahasan itu sudah pernah kita bahas. Selanjutnya, mari kita bangun kerjasama yang baik antara Abi dan Umi. Ayah bunda, bapak ibu, dalam mendidik buah hati di rumah. Bagaimana harmonisasi, proses untuk mengharmonikan. Yang namanya harmoni itu muncul karena ada perbedaan. Kalau seragam, itu bukan harmoni.
Sesuatu yang dikatakan harmoni itu karena berbeda. Berbeda antara Abi dengan Umi. Berbeda antara ayah dengan ibu. Ada perbedaan pemahaman keagamaan, pendidikan, daerah asal, kebiasaan, tabiat, kecenderungan, hobi, yang berbeda-beda. Tapi harmoni ini menjadi modal besar keberhasilan mendidik anak. Kita sekarang bicara di rumah, tidak bicara di sekolah. Karena tema kita di situ. Maka perlu perjuangan untuk, dan selain berjuang juga ada kesabaran, selain keikhlasan, untuk menjadi satu kesatuan yang namanya harmoni. Sekali lagi, harmoni itu muncul dari perbedaan. Maka kita melihat ada warna yang indah, kemudian kita mengatakan, oh ini harmonis. Ada benda yang awalnya tidak beraturan, kemudian jadi indah. Nah ini namanya terjadi harmoni. Karena apa? Karena memang berangkat dari keragaman. Sehingga tidak boleh pada saat kita berbicara tentang pendidikan, kemudian yang banyak kita angkat, banyak kita bahas, cuma masalah-masalah saja yang inginnya sama. Misalnya begini, misalnya Abinya cerita, gimana ya, istri saya itu kalau diajak ngaji susahnya luar biasa. Atau sebaliknya. Atau misalnya Uminya bilang, saya itu ingin mengkondisikan supaya anak-anak tidak dekat dengan handphone, tapi gimana ya, Abinya anak-anak ini malah justru, nah ini betul masalah itu ada, dan bukan berarti tidak boleh dibahas. Tapi tidak boleh waktu kita terlalu banyak mengungkap persoalan dan perbedaan-perbedaan itu. Karena memang itu yang terjadi. Memang aslinya kita bicara tentang perbedaan. Kalau kita dari sejak awal bicara tentang persamaan dan sudah sama semua, ya sudah sama-sama rajin, sama-sama disiplin, sama-sama pintar, sama-sama ini dan nah pembahasannya bukan yang itu. Kita bicara tentang keragaman kita. Dan kita sangat yakin masing-masing kita punya perbedaan-perbedaan itu. Antar keluarga, antar satu bangunan rumah tangga, masing-masing bisa berbeda-beda. Nah, tinggal nanti kita belajar melihat bagaimana potensi-potensi itu dioptimalkan. Ini saya ingin menyebut contoh bagaimana keragaman pada istri-istri Nabi SAW. Kalau Khadijah mendukung tugas mulia suami, tempat berlabuhnya suami saat di luar tidak nyaman, kemudian menyuguhkan anak sebagai qurrata a'yun. Aisyah tidak melahirkan anak untuk Nabi SAW. Tapi itu bukan dianggap sebagai masalah. Aisyah penampung paling lapang ilmu suaminya. Maka kita temukan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha melimpahnya luar biasa, banyak. Maka Aisyah disejajarkan dengan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak. Artinya, kalau mau bicara bahasa yang sederhana adalah saingannya, ya sekelas Abu Hurairah, sekelas Ibnu Abbas, yang hadis-hadis yang diriwayatkan jumlahnya ribuan. Nah, itu beda Aisyah dengan Khadijah. Kita bisa lihat hadis dari Khadijah berapa jumlahnya. Tapi jangan dipersoalkan hadis dari Khadijah yang berapa jumlahnya, bukan itu. Memang masing-masing punya potensi yang berbeda. Nah, bagaimana terbentuk harmoni tadi? Kita bisa lihat bagaimana sampai sepeninggal suami, Aisyah menyampaikan ilmu untuk masyarakat dan menjalankan fungsi sebagaimana yang dilakukan oleh suaminya. Yang dulu, ketika Nabi SAW masih hidup, fungsi itu dijalankan oleh Nabi SAW. Tapi setelah Nabi SAW wafat, Aisyah menjalankan fungsi. Bagaimana dengan Zainab binti Huzaimah? Hadis yang diriwayatkan nggak banyak. Iya. Kalau kita mau cari masalah, banyak masalah.
Zainab kurangnya ini, kurangnya itu. Tapi bukan itu. Bagaimana Zainab ini adalah ibunya fakir miskin. Dan suami akan merasa nyaman jika istrinya juga dermawan. Bisa mengimbangi. Bisa mengimbangi suami. Nabi SAW kita kenal sebagai orang yang dermawan luar biasa. Karena Rasulullah SAW ajwa dan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Siapa yang mengimbangi ini? Kita lihat Zainab binti Khuzaimah mengimbangi kedermawanan Rasulullah SAW. Nah, yang ingin Anda sampaikan di sini adalah bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak masalah. Dan kita ingin mewujudkan kesempurnaan memang susah. Tapi paling tidak kita saling menyempurnakan, saling melengkapi. Karena memang ada kekurangan. Khadijah punya kekurangan, Aisyah punya kekurangan, Zainab binti Khuzaimah juga punya kekurangan. Tapi yang dibahas bukan persoalan kekurangannya. Ya kita semua tahu, memang dia punya kekurangan. Kita semua menyadari bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masing-masing punya kelebihan kekurangan yang tidak bisa diseragamkan, masing-masing dengan kondisinya. Nah, masing-masing dengan kondisinya. Nah, oleh karena itu, bagi kita, adalah bagaimana kita bersinergi. Dan bersinerginya tentu kita, karena temanya BDR, ya bersinergi untuk mendidik anak. Kan begitu. Dan ini bukan saatnya lalu kita mencari kelemahan masing-masing. Karena kita tahu lah, apalagi suami istri yang berumah tangga bukan baru setahun 2 tahun. Kalau sudah anaknya di MI atau TTA, ya, dan di MI Al-Wahdah, ya sudah pasti berumah tangga bukan baru setahun 2 tahun. Tapi bukan untuk saling cari kelemahan. Kita mencari bagaimana membangun kebersamaan. Nah, komunikasi ini yang penting. Komunikasi ini penting sekali untuk kita wujudkan. Karena memang kita merasakan bahwa salah satu sebab kegagalan itu adalah komunikasi. Artinya bagaimana kita bangun komunikasi itu dengan baik. Kita bangun kebersamaan itu. Nah, secara khusus kita perlu mengingatkan komunikasi ini yang pernah kita angkat juga, bahwa dari 17 dialog yang terdapat dalam Al-Quran, di 9 surat, komunikasi antara orang tua dengan anak itu bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi. 14 kali adalah dialognya antara ayah dengan anak. 2 kali antara ibu dengan anak. Dan 1 kali antara kedua orang tua dengan anak. Jadi, ini yang kita ingin bangun bersama. Bagaimana kita membangun komunikasi tersebut. Dan ini titip pesan pada para abi, pada ayah, jangan jadi ayah yang bisu. Karena salah satu masalah generasi adalah kadang-kadang dalam masalah mendidik generasi yang kita harapkan seperti dan sebaik generasi sahabat, ada yang kehabisan tema pembicaraan dengan anak-anaknya. Kadang-kadang cuma mingkem, sampai sulit dibedakan sakit gigi sariawan dengan tidak bisa bicara. Karena sama-sama mingkem semua. Orang sakit gigi juga mingkem. Orang sariawan juga mingkem. Dan dua-duanya nggak apa-apa itu. Bisa maklum gitu ya. Karena sariawan nggak banyak ngomong. Ya, kita sangat maklum. Bahkan ada ustadz yang sariawan kita maklumi, beliau belum bisa ngisi dulu karena sedang sariawan. Sangat maklum. Tapi kalau kehabisan bahan ini yang susah. Berarti kita harus membiasakan. Atau mungkin ada yang irit energi, hemat bicara.
pada anaknya, tapi kalau pada teman-temannya banyak ngomong. Atau kalau bicara cuma basa-basi dan itu aja. Tidak bicara masalah-masalah yang serius. Nah, ini titip pesan kepada para abi, para ayah, ayo bicara. Ini salah satu contoh ayat yang tadi kita sampaikan, ada komunikasi, dan komunikasi itu komunikasi antara Luqman dengan anaknya. Kemudian kebetulan tadi yang tilawah Quran di awal di Ananda Luqman ya. Nah, di sini komunikasinya apa? Komunikasinya tentang mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholah. Lalu apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ini sudah langsung bisa jadi kurikulum di rumah kita. Ini sudah langsung bisa diterapkan. Artinya bagaimana mengkomunikasikannya, kapan, kan nggak mungkin semua hal ini langsung dalam satu waktu. Kadang-kadang di banyak kesempatan menyampaikan seperti ini sering tidak bisa langsung semuanya. Kadang satu-satu dulu, sholat. Lalu amar ma'ruf, lalu nahi mungkar, lalu sabar. Atau pas kebetulan sedang ada ujian, jadi bahasnya sabar dulu. Tapi komunikasinya berjalan dan kita lihat temanya, obrolannya bukan cuma sekedar yang basa-basi, tapi juga ada obrolan-obrolan serius. Nah, dialog dengan anak tentang sholat, ya. Banyak bagian-bagiannya, dan ini berhubungan dengan banyak nilai di dalamnya. Termasuk pada saat kita bicara di anak, berarti kita juga mempertimbangkan perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, kalau para bapak, para suami, para abi, jalankan fungsi sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fungsi qawamahnya. Yaitu apa? Mengayomi, menjaga, memelihara, melindungi, memimpin. Maka anak-anak juga dilatih begitu. Anak yang laki-laki diajari. Paling tidak dimulai dari diajak ngobrol. Kemudian ada kekhususan yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, dari cara berpakaian, cara tentang ikhtilat, memilihkan jenis permainan, mengajarkan bagaimana rasa malu, cara tentang aurat, biasakan anak laki melindungi dan bertanggung jawab pada anak perempuan, emasnya bertanggung jawab pada adiknya. Nah, ini beberapa pembiasaan yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, kita berharap ketika orang bicara tentang menjadi pendidik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita langsung membayangkan bahwa itu bicara tentang kita, tentang saya. Jadi bukan bicara tentang orang lain. Ketika ada buku judulnya menjadi guru seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, atau menjadi pendidik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita bayangkan ya kita. Jangan sampai kita berpikirnya, oh itu khusus untuk para ustadz, ustadzah yang ngajar itu di sekolah. Oh, bukan. Cara berpikir itu perlu diluruskan. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak berpikir bahwa ketika mereka bertanggung jawab kepada anak-anak mereka, walyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, yang dikhawatirkan itu menjadi generasi yang lemah. Ini tidak kita harapkan muncul pada keluarga-keluarga kita. Dan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika membahas itu,
Mereka membayangkan itu tertuju pada diri mereka. Bukan mereka berpikir, oh ini khusus para guru, para ustadz, ustazah, para pengajar. Sama sekali tidak. Ya kita ini. Nah, maka meskipun kita punya kurikulum yang istimewa, fasilitas pendidikan yang lengkap, kesiapan peserta didik untuk belajar, maka tidak akan banyak menghasilkan bila pendidik tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi, ketika kita bicara pendidik, tadi sengaja kita beri warna berbeda. Disiapkan sebaik-baiknya, maka kita membayangkan bahwa kita berada di posisi itu. Mari posisikan diri kita di situ, di yang warna hijau ini. Maksudnya, ketika kita sudah mengkondisikan anak, kalau kurikulum kita juga bukan ahli, ya pinjam sana-sini, belajar sana-sini, kemudian ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Lihat punyanya ini, di keluarganya sana mereka menerapkan begini. Lalu, nah itu bisa diambil, tapi yang paling penting adalah kitanya. Para abi dan ubinya yang penting. Kita yang akan menerapkan itu. Fasilitas, kalau ada, bagus. Kurikulum, kalau bisa sudah lengkap, itu ideal. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pendidiknya. Pendidiknya siapa? Ya kita ini. Karena kita bicara belajar dari rumah, ya kita bicara kita ini. Kita bicara diri kita ini. Nah, kita bicara bagaimana kita menjadi pendidik di rumah kita masing-masing. Ada kerjasama dengan madrasah, ada kerjasama dengan sekolah, itu pasti. Ada kerjasama dalam bentuk bahan ajar, ini dan itu, ya sudah pasti. Tapi kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Maka tadi kita sampaikan di awal, sejak awal kita coba ubah mindset kita. Kita ini sekarang bertanggung jawab untuk menjadi guru untuk anak-anak kita, pendidik untuk anak-anak kita. Kita berpikir untuk bagaimana caranya itu kita terapkan. Yang menerapkan kita untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Mungkin bisa jadi kurikulumnya masih sederhana. Nggak ada masalah. Memang kurikulum tidak harus rumit-rumit. Kemudian yang diajarkan seperti yang disampaikan oleh para ulama, seperti penjelasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang namanya ulama Rabbani itu adalah ulama yang mengajar, menunaikan apa yang perlu ditunaikan, menyampaikan apa yang bisa disampaikan, dari sigharil ilmi menuju kibaril ilmi. Dari sighar, artinya ilmu-ilmu, sighar itu ya ilmu yang kecil. Artinya dari mulai yang sederhana, yang kecil, sampai yang besar. Yang berat, yang rumit, itu nanti. Tapi dimulai. Mulai dari kecil-kecil. Mulai dari yang sederhana. Misalnya gini, kalau sekarang para abi dan umi merasa kesulitan, kami juga nggak punya pengetahuan untuk beberapa bahasan. Iya, nggak apa. Tapi yang bisa dimulai. Seperti misalnya, semua kita bisa Al-Fatihah. Coba ajarkan anak-anak kita Al-Fatihah. Sampai betul-betul lancar. Alhamdulillah sudah lancar. Sekarang pindah ke surat yang lain. Alhamdulillah saya hafal surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah saya hafal Inna A'toina. Alhamdulillah saya hafal Wal Asri. Nah, yang dihafal itu yang diajarkan. Ngajarkan yang bisa aja. Saya bisanya cuma itu. Saya nggak hafal Wan Nazi'ati Gharqa.
Terus apa saya nggak hafal itu. Ya, saya hafalnya yang tadi, yang mudah-mudah tadi. Ya itu aja. Dimulai dari situ. Jadi yang bisa dimulai. Jadi tidak menunggu sampai sempurna, sampai bisa menguasai dengan baik, baru ajarkan. Enggak. Nah, sambil berproses untuk terus. Nah, kalau kita bicara pendidik, ini ada pesan yang luar biasa dari Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Gontor. At-tariqah ahammu minal maddah. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Waruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsihi. Metode mengajar itu lebih penting daripada materi. Jadi materinya penting, karena kalau materinya nggak baik, nggak bagus juga hasilnya jelek. Tetapi metode mengajarnya adalah lebih penting. Gimana caranya? Cari momentum yang mungkin kita semua lebih paham dengan kondisi anak-anak. Masing-masing kita di rumah punya kebiasaan berbeda-beda. Punya kebiasaan berbeda-beda. Yang paling gampang begini, sekarang kalau kita selesai sholat fardu yang sekarang ini, dan kita sempat mengalami masa-masa di awal pandemi ketika mulai meningkat, kemudian sempat menurun, sekarang meningkat lagi, ada kondisi sholat di rumah. Sholat di rumah, dan yang sholat di rumah bukan cuma uminya, tapi semua anggota keluarga karena penyebaran yang luar biasa. Dan jumlah yang terpapar, peningkatannya luar biasa dalam sehari. Nah, akhirnya mendorong untuk sholat di rumah. Nah, pertanyaannya ketika selesai sholat fardu di rumah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita sholat di rumah? Apakah selesai sholat fardu berzikir? Nah, kalau berzikir, lalu zikirnya apa? Zikir selesai sholat fardu. Kalau kebetulan kita sudah hafal, ayo ajarkan anak-anak kita. Kita diajarkan astagfirullahnya 3 kali. Dan dipraktekkan. Karena anak itu tipenya peniru. Abinya ngulang 3 kali, ya 3 kali. Abinya ngulang 10 kali, 10 kali. Terserah abinya lah, abi mau berapa aja. Mereka belum bisa diajak berpikir dalil. Mereka tahunya pokoknya abinya berapa, uminya berapa, itu yang ditiru. Oh 3 kali, ya sudah 3 kali. Ternyata diulang terus 3 kali terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Diulang terus 3 kali. Itu aja. Berulang-ulang dan akhirnya mereka jadi belajar. Oh begitu tuh. Jadi setiap selesai sholat itu astagfirullahnya 3 kali. Bukan 7, bukan 10. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu apa? Oh subhanallah 33 kali. Ngitungnya itu. Abi ngitungnya pakai apa? Ditiru. Nah, di situ metodenya. Metodenya dilihat, oh Abi itu kalau ngitung zikir pakai tangan kanan. Nggak pakai tangan kiri. Saya lihat Abi begitu. Itu nggak pakai penjelasan hadisnya, riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu dan seterusnya, nggak ada itu. Itu bisa jadi nggak ada di benak mereka tahunya pokoknya Abi begitu. Dilihat Umi, kok sama Umi juga begitu. Pas berzikir dengan cara yang sama. Oh ya sudah, tak tiru gitu juga. Zikirnya pakai tangan kanan. Zikirnya subhanallahnya dibaca 33 kali. Sampai caranya, kan caranya bisa 2. Caranya bisa 2. Bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar diulang sampai 33 kali. Tapi cara kedua, subhanallah, 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 sampai 33 kali, baru alhamdulillah, 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 33 kali.
kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu pun akan ditiru oleh, nah itu cara. Itu cara. Jadi materinya sama, materinya zikir ba'da sholat. Zikirnya gimana? Nah itu zikirnya pakai tangan, atau pakai kalkulator, atau pakai mesin penghitung, atau pakai apa? Ternyata Abi pakai tangan. Ya, metode itu bisa cepat langsung ditiru oleh anak. Mereka akan meniru. Sampai kita ajari, kalau perlu diajari langsung dengan dipraktekkan, atau mereka lihat. Mereka lihat bagaimana caranya. Caranya menghitung zikir tersebut. Kalau pakai jari itu gimana sih caranya? Dan masih banyak lagi yang lain. Dan sebetulnya banyak hal yang kita bisa ajarkan. Nah, ini kalau di antara Abi dan bapak-bapak ini sudah bisa pakai sarung dengan baik, ajarkan anak-anak pakai sarung dengan baik. Karena anak juga perlu belajar gimana sih pakai cara pakai sarung. Dan nanti untuk video saya coba kirimkan lewat Ustaz Amin. Tapi biar itu nanti ditontonnya di luar ini aja, supaya waktunya bisa kita optimalkan di sini. Nah, saya ingin berbagi video. Kalau di beberapa pesantren, pakai sarung itu diajari. Dan sampai diajari pakai sarung yang rapi dan kuat. Nah, itu penting. Bukan cuma kuat. Nah, kalau orang umroh atau orang haji, pakai sarung itu bagaimana betul-betul bisa menutup aurat, kemudian kuat, tidak mudah melodrok, ya. Melodrok itu nanti apa? Ya, bahasa Indonesianya. Tidak mudah lepas, ya. Dan mudah bergerak. Juga penting. Sebab kalau kita mau buat sarung kita ini kuatnya luar biasa, tapi susah bergerak, gampang. Pakai kain ihram, kalau kita ingin kuat, tapi susah bergerak, itu gampang. Ya tinggal dililitkan aja itu, seperti pakai apa namanya itu? Ya, kalau maaf untuk ibu-ibu yang kadang-kadang pakai pakaian khas Jawa, lalu diikat, kemudian ditekan melilit, lilitan pertama, kedua, ketiga, terus sampai betul-betul kuat. Tapi coba lihat, berjalan susah. Itu kalau mau naik motor, wah susah luar biasa. Karena ngangkat kaki aja sudah susah. Pakai kain ihram, kan prinsipnya hampir sama, bisa begitu. Tapi nanti kasihan, pakai kain ihram, lalu ketika mau sa'i, susah itu, tersiksa itu. Kalau mau sa'i, pakai kain ihramnya begitu. Nah itu ada metodenya, ada caranya. Dan sekarang dengan kemudahan teknologi yang ada, sampai ada tutorial pakai sarung. Tapi juga ada video bagaimana di pesantren itu santri diuji. Ujiannya apa? Ujian pakai sarung, kemudian sarungnya ditarik, copot apa enggak. Ini ujian pakai sarung. Nah intinya metodenya. Kapan mengajarkan itu? Kalau di rumah bisa lebih leluasa daripada di sekolah. Di sekolah dibatasi waktu. Tapi kalau di rumah, mengajarkannya pagi belum memungkinkan, siang. Siang belum memungkinkan, sore. Sore belum bisa, malam masih bisa. Jadi pilihan waktunya jadi lebih banyak. Metodenya gimana? Gampang. Cari waktu yang kira-kira pas menurut Abi atau Uminya. Pas lagi makan siang bareng, lalu ngobrol-ngobrol, nah mulai, nah di situ bisa masuk dari situ. Nah,
Coba kita lihat urutannya. Materi penting, tetapi metode mengajar lebih penting. Cuma metode mengajar pun yang sudah penting seperti itu, ternyata ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Gurunya. Artinya bapak dan ibu ini. Itu yang penting. Kita punya kurikulum bagus. Itu strategi mengajarnya itu begini, lalu diatur. Tahap pertama begini, lalu ini begini, lalu sampai disusun dengan sedemikian rupa, tapi nggak ada gurunya. Ya, tetap aja nggak bisa. Kali ini sudah ada gurunya, abinya, uminya. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah jiwa atau ruhnya seorang guru. Jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Rohnya, artinya apa? Semangatnya itu. Tekadnya yang kuat itu. Gimana caranya? Ingin agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Solehah. Anaknya menjadi anak yang bertakwa. Ingin anak-anaknya melanjutkan perjuangan Islam. Ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang siap berjuang untuk agama. Nah, kalau rohnya sudah ada, maka yang muncul adalah semangat, kemudian nanti metode dan yang lainnya sambil jalan dipelajari, sambil jalan coba dipraktekkan, itu lebih gampang. Tapi yang penting rohnya tuh, semangatnya itu sudah ada. Roh dari sang guru ingin ini tertanam kuat, ingin diajarkan. Kalau ini tidak tertanam, susah. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat, makanya rohnya guru ini penting. Nah, oleh karena itu kita ingin membangun komitmen. Ayo, semua kita siap-siap. Kalau cuma masalah nanti, kalau buku yang begini, itu gampang. Bisa sambil belajar, nanti bisa dibantu. Kalau saya itu punya masalah begini, konsultasi bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah kita punya tekad itu. Kalau sudah punya tekad itu, ternyata ada metode, ya berarti harus belajar, ya belajar. Berarti, nah ini, berarti kita perlu belajar, ya belajar. Kadang-kadang kita harus belajar dan ikut pelatihan, ikut daurah, ikut kajian sampai tuntas, lalu perlu mencatat, perlu membuat resume, perlu ini dan itu. Kalau nggak jelas tanya, nggak apa. Itu berangkat dari rohnya tadi. Dan ini sama berlaku juga untuk para ustadz-ustadzah yang ngajar di TTA dan MI. Kan harus juga belajar, harus meningkatkan kemampuan diri. Sekarang karena belajar online, harus belajar gimana sih buka. Kalau Google Meet itu buat akun, kemudian membuka pertemuan, lalu menampilkan slide, lalu ini dan itu. Termasuk kalau kita di Zoom seperti ini, gimana sih caranya? Gimana caranya supaya ini bisa diterapkan, bisa ditampilkan, bisa di ini dan itu? Perlu belajar, nggak apa-apa, belajar. Tapi kalau sudah rohnya, sudah ada, yang berikutnya menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena memang sudah sejak awal punya keinginan untuk menanamkan nilai ini. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, kita harus capek, ya memang harus capek. Karena ini bagian dari perjuangan. Kalau sudah ketemu kata kuncinya perjuangan, berjuang, lalu kita harus capek, letih, ya memang itu bagian dari prosesnya. Ini bagian. Jadi jangan dibayangkan tidak ada letih, lelah, capek, kemudian sampai kadang-kadang menemukan kesulitan yang kita belum bisa memecahkannya. Ya ini bagian dari prosesnya. Jadi jangan berharap kita bisa langsung cepat pintar dan bisa mempraktekkan dengan sebaik yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kita perlu belajar, iya. Perlu bertanya, iya. Belajar mempraktekkan, iya. Yang penting semangatnya ini sudah ada. Rohnya sebagai seorang
guru, seorang pendidik untuk punya tekad mengantarkan anak-anak. Maka keberadaan anak-anak di rumah, lalu keberadaan kita sekarang banyak di rumah, ini kesempatan yang patut disyukuri. Jangan ini dianggap sebagai keluhan, tapi kita mensyukuri dari sisi ini kita bisa banyak bersama anak. Bagaimana menghilangkan kejenuhan, bagaimana membangun kedekatan, bagaimana membangun komunikasi. Ternyata masing-masing ada ilmunya, kita perlu belajar, nggak apa-apa, belajar. Karena kita sebagai seorang guru, pendidik, yang akan mendidik anak-anak kita harus belajar itu, ya kita belajar. Misalnya komunikasi. Oh, ternyata komunikasi itu bukan cuma persoalan gantian bicara. Anak bicara, Abinya mendengar, Abi bicara, anaknya diam. Bukan cuma gantian. Lebih dari sekedar itu, lebih dari sekedar gantian bicara. Tapi ada nilai-nilai yang perlu sampai. Ada kesiapan untuk menerima apa yang disampaikan. Nah, hal-hal seperti ini yang ingin kita bangun bersama. Nah, kita semua sepakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik. Kita semua sepakat di situ dan tidak ada satupun di antara kita yang berbeda pandangan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, ya kita coba untuk kita belajar mewujudkannya. Nah, kita ingin ketika kita bicara tentang ittiba, ya, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ittiba mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam segala hal, termasuk dalam cara beliau mendidik, cara beliau mendidik, cara beliau mengajar, cara beliau berinteraksi dengan kesalahan anak. Nah, ini yang kita wujudkan, dan mudah-mudahan dari ulasan ini ada manfaat yang bisa disampaikan. Tepat jam 11 lewat 10, waktu yang diberikan oleh saya untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan materi ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat kembangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.